1%, si 1% ini sesungguhnya menguasai gitu ya akses-akses politik menuju kekuasaan gitu ya, Hmm. akses-akses kekuasaan gitu ya. Padahal mereka 1%. Dengan kata lain, Hmm. jumlah mereka memang 1% gitu ya, Hmm. tapi akses pada kekuasaannya itu mayoritas. Hmm. Berbeda terbalik, yang 99% gitu ya, di luar dari 471 gitu ya, tentunya ada kalangan kelas menengah gitu ya. Itu yang jumlahnya ratusan juta penduduk Indonesia gitu ya. Meskipun banyak, tapi akses pada kekuasaannya terbatas. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Politik sesungguhnya terus menetap. Tanpa metode bertindak radikal berbasis pengetahuan yang mantap, maka hasilnya bisa saja tetap megap-megap. Efek implikasinya pun akan berdampak kepada perjuangan yang bisa berkarat. Barangkali ini adalah satu petikan dari sebuah analisa beliau, narasumber kita, melihat kondisi ketimpangan yang terjadi di bangsa kita. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Cak Rohim. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Ah, bugar, habis buka. COVID. Habis apa? Kita habis divaksin, Vaksin. kemudian kita tinggal nunggu vaksinasi kedua. Vaksinasi kedua. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga udah pada Pakai divaksin semuanya ya. vaksin Nusantara apa pakai vaksin apa? Tentunya pakai vaksin yang memang gratis. Oh, Yang gratis karena memang bagaimanapun juga vaksin adalah hak setiap warga negara dan pemerintah harus menyediakan vaksin siap, tersebut. siap, siap, siap. Oke, uh, narasumber sudah berada di depan kita. Kita akan mencoba untuk mereview kembali dari beberapa tulisan yang sempat saya baca. Kita akan berbincang-bincang, namun sebelumnya mari kita ucapkan sebagaimana tagline kita, Pancasila Pancasila Progresif progresif Revolusioner. revolusioner. Oke, Wah, ini wah, ngeri, mudah-mudahan ngeri akan menjadi sekali. semangat. Ngeri sekali ini. Ah, narasumber kita ini seorang pengamat sosial sekaligus pemerhati dan penggiat pendidikan usia dini yang namanya adalah jaringan ya, jaringan anak nasional. Sekaligus beliau ini tergabung juga dalam klub literasi progresif. Ya, betul, Kak Rohim. Itu kok namanya sama banget dengan tagline kami itu Oh gimana ceritanya? iya, literasi kan ada yang literasi dekaden, ada literasi yang progresif. Progresif. Ya, kita ingin menyifatkan sebuah karakter progresif pada eh, pembacaan kita Mm-mm. terhadap persoalan-persoalan yang kita harapkan gitu ya dengan literasi yang progresif, maka akan terjadi sebuah perubahan yang jauh Semangat lebih baik. perubahan. Baik, baik. Ya, kira-kira Baik, seperti baik, itulah baik. ya. Eh, Mas Nanang, kalau dalam konsep pembangunan itu kan tadi dalam tulisannya juga sempat disinggung jebol bangun. Iya, Itu maksud maksud Bung Nanang? iya itu kan istilah Soekarno ya di tahun 1960-an dia menggunakan sebuah istilah revolusi sebenarnya dengan istilah yang boleh jadi apa namanya pada saat itu orang jauh lebih dekat dengan sebuah pemahaman yang dimilikinya dengan istilah jebol bangun karena memang pada dasarnya kan revolusi itu adalah tindakan menjebol kemudian yang Sekaligus diiringi membangun. juga dengan tindakan membangun. Sebenarnya revolusi juga kan seperti itu, Cak Betul. Rohim. Terus bagaimana pandangan Bang Nanang melihat realitas sekarang ketika juga dalam tulisannya menyinggung bahwasanya betapa luar biasanya pengaruh injeksi asupan-asupan pemahaman yang kemudian dia lupa untuk menjebol dan seharusnya untuk membangun. Ini justru malah tidak memihak pada kepentingan pendiri bangsa. Ini apa yang menjadi latar belakang menurut analisa Bang Nanang? Iya, sebenarnya kan proses-proses berlangsungnya sebuah eh, ketimpangan yang hari ini kita saksikan semakin brutal gitu ya.
di mana para pemilik kapital gitu ya, itu hanya segelintir aja gitu ya. Kemudian sementara selebihnya gitu ya, di luar dari si 1%, orang-orang sering menyebutnya si 1% gitu ya, itu 90% mereka-mereka yang memang ya dari kalangan menengah ke bawah, itu 1% gitu. Kemudian data-data yang tersedia juga kan sesungguhnya memperlihatkan bahwasanya ada sebuah ketidakadilan yang tidak pernah digapai meskipun itu terpancang dalam tujuan kita bernegara gitu loh. Itu persoalan keadilan. 1% ya, dalam data-data terbaru bahkan baru aja dirilis terkait dengan riset dari Credit Suisse, itu mengatakan bahwasanya orang yang memiliki aset gitu ya, memiliki aset sebesar 1000 dolar US gitu ya, $100 US gitu ya, itu angkanya cuma 471 orang aja di Indonesia, atau mereka sesungguhnya memiliki nilai sekitar di atas 1,4 triliun. Orang-orang yang memiliki uang 1,4 triliun ya boleh jadi sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar gitu ya. Tapi kita pakai aja patokan ini ya, 1,4 triliun itu besarnya cuma 417 orang aja di Indonesia gitu loh. Sementara yang lainnya itu adalah orang-orang yang nggak tahu di dompet Cak Rohim ada berapa uangnya gitu loh. Kosong, Kemudian, kosong, kosong. ya kan seperti itu. Mereka mereka pemilik modal itu pada akhirnya gitu ya. Ini juga terkait dengan problem-problem kita pada persoalan apa namanya, pluralisme yang selalu digaungkan juga oleh banyak elemen masyarakat ya. 1%, si 1% ini sesungguhnya menguasai gitu ya akses-akses politik menuju kekuasaan gitu ya, akses-akses kekuasaan gitu ya. Padahal mereka 1%. Dengan kata lain, jumlah mereka memang 1% gitu ya, tapi akses pada kekuasaannya itu mayoritas. Berbeda terbalik, yang 99% gitu ya, di luar dari 471 gitu ya, tentunya ada kalangan kelas menengah gitu ya, itu yang jumlahnya ratusan juta penduduk Indonesia gitu ya. Meskipun banyak, tapi akses pada kekuasaannya terbatas gitu. Ini kan ada problem. Orang biasanya bicara tentang minoritas mayoritas itu terkait erat dengan entah itu suku, agama, ras gitu ya. Oh, Islam mayoritas gitu ya. Mayoritas gitu ya, jumlahnya yang sekian ratus juta orang gitu ya. Meskipun di situ juga tentunya terbelah-belah lagi kan. Ada Islam yang moderat ya kan, ada Islam politik katakannya semacam itu ya. Tapi dalam kasus ini berbeda. Ini berbeda. Justru yang minoritas mendapat minoritas tapi memiliki akses akses menuju pada sumber-sumber kekuasaan gitu ya, termasuk kekuasaan modal dan segenap sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini gitu ya. Mereka mayoritas sesungguhnya gitu. Tapi yang mayoritas secara fisik gitu ya, secara jumlah justru mereka tidak memiliki sebuah akses ke sana. Ini juga problem yang amat jarang untuk disoroti gitu loh. Dan lagi ketimpangan ini kan nyata. Berdasarkan sebuah data-data juga yang sudah terpublikasikan sejak beberapa tahun yang lalu kan, ada 4 orang pemilik kekayaan di Indonesia itu ya, 4 orang aja gitu ya. 4 orang aja itu menguasai itu hartanya itu kayak gitu ya. Kekuasaan atas finansial mereka itu gitu ya, kepemilikan harta mereka itu ya sama dengan sekitar 100 juta orang gitu loh. 100 juta ngumpul gitu ya di beberapa lapangan sebesar Senayan kali ya, entah berapa berbanding 1. Iya, berbanding 4 orang itu ya sama aja gitu loh kalau dikumpulin. Ini kan sebuah ketimpangan yang benar-benar brutal kan. Baik, Bang Nanang. Namun pada persoalan konteks adanya modal, adanya uang dari kekayaan tadi, ini kan juga merupakan dari akibat. Ini kan juga menjadi bagian dari anak turunan dari penguasaan Haja Dido Prangbanya. Iya. Gimana kok bisa hasil bumi yang kemudian tadi menjadikan kekayaan, sumber adanya modal kan semuanya lahir dari sana. Ini kok bisa dikelola oleh segelintir orang? Iya, ini yang dalam
waktu beberapa puluh tahun terakhir ya, khususnya di era-era pasca konsolidasi oligarki katakan ya, baik itu pasca Orde Lama maupun pasca Orde Baru kan apa yang disebut dengan oligarki gitu ya. Kalau kita membahas kata oligarki kan sesungguhnya adalah berfusinya kepentingan-kepentingan politik gitu ya dengan kelompok-kelompok bisnis gitu. Jadi dia berfusi kemudian karena memang pemusian ini pada akhirnya maka politik yang dikuasai maka haruslah melahirkan gitu ya sebuah kebijakan-kebijakan yang memang pada akhirnya membesarkan, Membangun memberhara politik akses etis. bisnis ini gitu loh. Akses bisnis ini sehingga pada akhirnya yang lainnya tidaklah apa namanya memperoleh sebuah siraman gitu ya, siraman kesejahteraan sebagaimana mereka gitu. Ini kan problem serius dan mereka terus memelihara sebuah kebijakan-kebijakan yang pada intinya itu adalah melanggengkan sebuah proses-proses akumulasi gitu ya. Akumulasi, kemudian mereka melakukan konsentrasi gitu ya, kemudian habis itu uangnya itu mereka gunakan buat ekspansi lagi gitu ya. Dan begitu terus-menerus gitu ya. Selama puluhan tahun kita lihat aja orangnya ya itu aja. Ada mungkin wajah baru yang tidak lain boleh jadi adalah keluarganya sendiri gitu ya kan. Seperti itu. Iya, seperti itu. Maksudnya jarang sekali kalangan-kalangan bawah gitu yang pada akhirnya naik gitu ya melalui sebuah tangga sosial gitu ya yang pada akhirnya sama mereka gitu loh. Boleh jadi sebuah kemustahilan karena memang segenap instrumen kebijakan, instrumen politik gitu ya yang memang mereka kuasai itu memang haruslah jauh lebih besar mengabdi pada mereka dulu. Ya kalaupun ada gitu ya sisa-sisanya ya paling juga dalam bentuk bansos yang tidak seberapa. Iya, mereka gerbokanya. Iya. Dan itu juga kalau bisa ya mereka sebenarnya ngiler juga dan mau mereka ambil juga gitu loh. Indonesia. Ini metode yang dipakai salah. Ya tentunya pada akhirnya gitu. Upaya pihak-pihak oligarkis ini gitu ya, para kaum oligark ini gitu ya, dalam rangka untuk tetap mempertahankan sebuah privilege dalam rangka untuk terus mengakumulasi gitu ya sumber daya yang ada gitu ya, mereka berfusi dengan para politisi gitu ya, dan melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya menguntungkan mereka. Tentunya mereka tidaklah melakukannya secara sederhana demikian gitu, tapi instrumen lain juga mereka lakukan kan, berupa boleh jadi pengetahuan yang mereka memang karena memang mereka juga ada di birokrasi gitu ya dan juga di pemerintahan gitu ya, yang mereka siram pada masyarakat adalah pengetahuan yang memang tidak boleh gitu ya berkacamatakan ada perspektif yang lain. Iya, sesuatu yang pada akhirnya mampu untuk membangun opini, membangun cara pandang, membuka sebuah tirai sebenarnya ada problem serius di situ gitu ya, terutama yang terkait dengan struktur ekonomi politik gitu. Ya kan sebenarnya ini Cak Rohim dalam sebuah perspektif yang kritis kan ada basis struktur namanya. Basis struktur ini adalah sebuah operasi ekonomi gitu ya, yang dia ditutupi oleh macam-macam pendidikan, agama, ideologi gitu ya, kemudian macam-macam lah kebudayaan, kesenian gitu ya. Itu namanya suprastruktur. Mereka haruslah mengabdi gitu ya, pasokan-pasokannya gitu ya, materi-materi injeksinya lah katakan semacam itu ya. Itu yang diberikan pada rakyat adalah berdasarkan kepentingan ekonomi tadi. Iya, adalah substansi-substansi yang tidak akan ketika ditransfer diinjeksi kepada rakyat tidak akan pernah melihat bahwa ada problem serius di situ gitu loh. Pada tingkatan basis struktur itu gitu loh. Ya dilupain lah. Banyak ilmu-ilmu sejenis itu gitu loh. Banyak ilmu-ilmu yang memang
pada akhirnya Hmm. menutupi, yang pada akhirnya orang ketika menerima injeksi di situ gitu ya, menganggap ya rezeki, ya boleh jadi dia rezekinya bagus, boleh jadi inilah yang disebut dengan usaha tidak apa namanya, yang sering dikutip juga tuh oleh banyak orang, usaha tidak akan meninggalkan hasil, apa namanya, usaha tidak akan apa namanya, Membohongi. membohongi hasil gitu loh. Yang semacam itu gitu. Dengan kata lain, kita menganggap bahwa orang-orang itu sesungguhnya bekerja keras gitu loh. Padahal kan yang bekerja keras bukannya dia. Dia kan ngitung duit aja kan di komputer gitu ya. Harga saham mereka meningkat gitu ya. Ngelihat kemudian hari ini bertambah berapa juta dolar aset mereka gitu ya. Mereka nggak ngapa-ngapain, yang di lapangan kan, entah itu buruh, entah itu apa yang disebut dengan mitra, apa namanya, mitra Kita dalam kerja. konteks apa namanya, transportasi digital gitu ya, dan banyak hal lain gitu, banyak hal lainnya gitu ya. Itu yang bekerja keringetan sampai dengan berpeluh-peluh, sampai dengan seperti mandi gitu loh, mereka-mereka itu gitu. Tapi Tersengat mereka matahari, iya, badannya semakin hitam, iya, mereka tetap berada dalam ruangan yang iya. selalu dikasih kiriman hasil Iya, dari kerja iya. mereka. Dengan kata lain, sesungguhnya kan model sistem yang semacam ini, sesungguhnya orang-orang miskin gitu ya, rakyat biasa gitu ya, Beras. di luar dari kelompok-kelompok yang 1% tersebut gitu ya, sesungguhnya kan adalah mereka adalah menyubsidi orang-orang dengan kekayaan yang super gila-gilaan itu gitu loh. Orang-orang bawah menyubsidi. Ini tanpa kita sadari ya, hidup mereka itu sesungguhnya tergantung dari yang di bawah, dan mereka sih semuanya enak-enakan aja. Ya fenomena, ya boleh jadi mereka itu Memetik buahnya. iya, mereka Nggak itu memetik seharian tidur juga, seharian nonton hiburan gitu udah ya. jalan itu Iya, mesin mesin tetap uang jalan itu. gitu, nggak ngapa-ngapain mereka Nah. gitu ya, ngelihat aja gitu. Sesekali habis makan, mereka lihat aset mereka bertambah berapa, itu yang mereka lakukan. Mereka bukanlah pekerja keras. Yang bekerja keras adalah rakyat biasa sesungguhnya, tapi Baik, mereka yang ini kan memperoleh pada hasilnya. konteks konsep kami memandang bahwasanya ketika ilmu itu keluar dari fitrahnya, maka akan cenderung licik, di dalam rangka untuk melakukan penguasaan hajat hidup orang lain atau jiwa-jiwa orang lain, mungkin barangkali semacam itu, sehingga jiwanya tertukar. Kalau dalam istilah literasi itu juga disebut kayak begitu. Apakah memang ini adalah bagian dari pengondisian supaya itu orang itu ya udah kamu terima aja, cukup di situ saja, nggak usah ke yang lain. Apakah memang targetannya ada dalam rangka itu sehingga tergiring kepada satu frame yang kemudian ini dianggap bahwasanya ya yona aman ya cukup di situ, kira-kira begitu. Iya, memang pada akhirnya gitu ya, instrumen-instrumen suprastruktur tadi, entah itu pendidikan, entah itu informasi lewat media gitu ya, yang tentunya mereka juga semuanya mengabdi pada kepentingan kapital gitu ya, entah berikut juga apa namanya, ideologi gitu ya, yang memang mereka sebarkan gitu ya ke benak masyarakat, bahwa ini loh negara harus begini gitu, dan rakyat harus tunduk gitu. Itu memang ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengupayakan agar rakyat itu pada akhirnya juga tidak ada keselamatan lain selain melalui jalan ini gitu loh. Ya ikut. Ya ada yang berhasil, ada yang mengikuti gitu ya, ada yang dengan takjim mengikuti, tapi sesungguhnya tetap mereka tidak akan mampu untuk melompat sampai pada posisi-posisi sebagaimana elit-elit yang kekayaannya multi gila-gilaan tersebut gitu, yang mereka tidak akan sanggup. Mungkin ya punya aset 1 miliar, entah itu 300 juta, 500 juta, ya paling segitu. Tapi mereka adalah menganut sebuah ideologi bahwa ini adalah tidak ada model lain dari sebuah kehidupan, dari sebuah sistem yang seperti ini. Toh saya nyaman gitu ya. Kemudian yang kedua, boleh jadi juga segenap transfer injeksi tersebut dari suprastruktur yang tadi disebut suprastruktur, itu memang tidak muatan-muatan kontennya gitu ya, tidak ada yang memang mempersoalkan problem struktural ini gitu loh, nggak ada yang mempersoalkan itu gitu, sehingga karena memang tidak mempersoalkan gitu, itu fine aja. Ini adalah problem, boleh jadi juga ini adalah
karena saya, ya katakanlah semacam itu ya, kesimpulan-kesimpulan yang banyak berlangsung di banyak orang, boleh jadi saya karena memang, eee, cuma sekedar kemampuan saya cuma seperti ini gitu loh. Hmm, Yang hmm. seperti itu kan, boleh jadi ini adalah nasib Akhirnya buruk stuck di saya. situ Iya, ya. akhirnya Oke. stagnan gitu. Hmm, Heeh. Dan ada juga yang pada akhirnya melalui siraman-siraman model-model dari suprastruktur yang demikian gitu ya, pada akhirnya kritis juga gitu ya. Kritis meskipun tidak melihat pada problem struktur hmm, ekonomi politik gitu ya, struktur juga mereka berjuang. Tapi lebih pada nih penggantinya ini gitu, pada persoalan person gitu loh. Tidak diperiksa gitu ya, tidak digeledah gitu ya, sejarah pemikiran orang yang memang mau ya. didorongnya itu Hmm, gitu ya. hmm, Padahal sih ilmunya sama gitu ya. hmm. Pada akhirnya ya model yang akan dipilih juga ketika dorongan-dorongan ke arah figur-figur tertentu, pilihannya ya adalah pilihan-pilihan yang sebagaimana sekarang ini berlangsung gitu. Mereka tidak menyadari itu. Seperti Baik, itu Cak Rohim. baik. Mungkin saya juga akan mencoba untuk mengaitkan dengan tulisan yang juga saya penggal ini, mohon Mm-mm. izin. Tentu karena persoalan itu kan kemudian berakumulasi ya, Mm-mm. bagaimana membangun gelombang sikap, Iya. sikap. Dan dalam tulisan itu saya tangkap begini. Tentunya elemen-elemen progresif harus memiliki tugas membangun dan meluruskan sejarah. Di antaranya mendorong sekuat-kuatnya kebangkrutan ilmu-ilmu sosial dominan berserta segenap seperangkat teorinya yang terus saja diinjeksikan dan menyihir rakyat agar turut menopang, setidaknya memaklumi, mendiamkan atau membutahkan diri terhadap berlangsungnya operasi akumulasi, konsentrasi, dan ekspansi kapital para berjuasi secara terus-menerus. Bang Nanang kok menandai bahwasanya ini kok sejak pasca genosida 65 ini maksudnya bagaimana? Iya, karena memang tidak ada lagi sebuah ilmu-ilmu kritis gitu ya, yang pada akhirnya menjadi sebuah apa namanya wacana tanding gitu ya, wacana tanding pada tingkatan teori gitu ya, maupun pada tingkatan praktik. Tidak ada lagi sebuah arena yang semacam itu kan, pasca Hmm, penghancuran gerakan-gerakan kiri pasca apa namanya setelah tahun 65 hmm, gitu. Yang berkembang adalah ilmu-ilmu yang katakanlah hmm, Weberian gitu ah, ya, yang memang dia lahir dari rahim kapitalisme dan memang hmm. upaya semuanya segenap konten-kontennya itu gitu ya, Dan yang ilmu-ilmu mampu tersebut. yang hanya mampu melakukan perlawanan adalah kaum sosialis terhadap kapitalis. eh, iya, tentunya sosialis. Posisi agamis dan nasionalis di mana, Bang? Posisi agamis lihat aja, pada organisasi organisasi besar juga kan mengabaikan sebuah Hmm, upaya dalam melihat sebuah persoalan struktur ekonomi kan. hmm, Yang penting ya, apa namanya semuanya berjalan, umat lancar-lancar aja, hmm, tidak terjadi pertumpahan darah gitu ya, yang hmm, semacam itulah. Semuanya bisa dikendalikan dalam setidak-tidaknya dalam persepsi itu gitu. hmm, Tapi kan juga dalam konteks agama juga kan mengatakan, kan tadi kan ketimpangannya sangat ekstrim, hmm, 1% dibanding 99% gitu ya. hmm, Dan pada tingkatan yang jauh lebih konkret, tadi angka-angka tadi tuh ada yang punya hmm, apa uang 1,4 triliun gitu ya, hmm, cuman 471 orang gitu ya, yang apa namanya jumlahnya seperti itu gitu ya. Kemudian selebihnya ada yang kere, kere banget, kere abis-abisan, macam-macam gitu ya. baik. Itu tidak dilihat sebagai Ah, sebuah problem hmm, keagamaan juga, harusnya hmm, kan dilihat sebagai sebuah hmm, problem gitu ya. hmm, Gagalnya keagamaan dalam rangka juga untuk menginjeksi bekerjanya gitu ya hmm, sebuah sebuah praktik bagi upaya menyetop ini gitu ya, loh, menyetop hmm. kemudian juga melakukan jebol Padahal itu bangun bagian itu dari ya. cara supaya kemudian hasilnya tidak sampai megah-megah. Iya, Oke. padahal kan Cak Rohim ini apa namanya dalam agama gitu ya, apa keadilan itu sesungguhnya lebih dekat pada iman gitu loh. Hmm, hmm, Ini strukturnya udah sedemikian timpang gitu ya, hmm, sedemikian brutal gitu ya hmm, struktur ekonominya, tapi mereka fine fine aja, nggak hmm. ada yang pernah lihat ini gitu. Baik. Maka eh, apa jawabannya? Apa ilmu apa itu yang Bahkan pada ketika akhirnya ketika ditarik kepada konsep rahmatan alamin harus berlaku kepada seluruh, iya bahkan hanya kepada manusia iya seluruh alam. iya Baik, seperti itu. teman-teman, acara ini
tentunya narasumber kita nanti akan muncul pada season berikutnya. Mudah-mudahan kita tidak berhenti di sini, Bang. Mudah-mudahan Eh, ya, mudah-mudahan. untuk menganalisa lebih lanjut tentang persoalan-persoalan kebangsaan berdasarkan perspektif orang-orang yang memang selama ini berada di grassroots, di kalangan rakyat, di kalangan masyarakat. Karena beliau-beliau inilah yang selalu mendampingi mereka, yang selalu duduk sama rendah dengan mereka. Terima kasih sudah melihat channel ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bermanfaat untuk menjadi bagian dari Amin. asupan kesadaran Amin. di dalam rangka untuk bagaimana kita menjadi lebih peduli menjaga bangsa tanah air kita. Salam Amin. hormat dan Pancasila progresif revolusioner.